me do my two-step. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Konita Abdullah. Saya dari kelas Kesmas A. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Materi pertama adalah konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, definisi keselamatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan kerja, dan bahan produksi. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu aspek yang penting karena perlu mendapatkan perhatian serius. Mengapa? Karena apabila hal tersebut diabaikan, maka kecekaan yang dialami oleh para pekerja akan berakibat pada turunnya kualitas kerja yang dilakukan oleh para pekerja itu sendiri, sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukan akan mengalami gangguan seperti tenaga kerja yang diperlukan menjadi berkurang. Materi selanjutnya adalah permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Nah, permasalahan tenaga kerja di Indonesia masih sangat banyak. Namun, permasalahan yang paling utama adalah jumlah angkatan kerja yang banyak dan juga pengangguran. Mengapa di Indonesia masih sangat banyak yang menganggur? Karena hal itu didasari oleh pendidikan. Salah satunya pendidikan. Nah, sektor pendidikan menjadi salah satu sorotan. Mengapa? Karena tidak meratanya kualitas standar pengajar, rendahnya kualitas calon tenaga kerja, karakter kebiasaan calon tenaga kerja yang kurang baik, serta kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang pendidikan. Nah, hal tersebut menjadi tanda bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin calon tenaga kerja terdidik mendapatkan pekerjaan baik sesuai bidang maupun di luar bidang studi. Kemudian, materi selanjutnya adalah ergonomi. Ergonomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjaannya, sehingga tercapai alat, cara dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Mengapa ilmu ergonomi dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja? Karena penerapan ergonomi di dalam dunia kerja bertujuan supaya pekerja atau karyawan saat bekerja selalu dalam keadaan atau kondisi sehat, nyaman, selamat, dan produktif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja para karyawan yang didukung dengan lingkungan kerja yang sehat dan aman juga tentunya. Kemudian, materi selanjutnya adalah penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja atau didapatkan karena suatu pekerjaan, yang dimana penyakit akibat kerja mempunyai karakteristik menimpa pada pekerja suatu lingkungan kerja tertentu. Nah, penyakit akibat kerja bisa disebabkan oleh faktor fisik, kimia, biologis, fisiologis, dan psikologis. Nah, faktor yang dapat menyebabkan penyakit bisa dari agen biologis seperti virus, bakteri, dan jamur. Agen nutrisi seperti asupan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang masuk ke tubuh. Agen fisik seperti suhu, kelembapan, radiasi, tekanan, cahaya, dan kebisingan. Baik, selanjutnya kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian ekonomi, hilangnya waktu kerja, biaya pengobatan, penderitaan. Beberapa contoh jenis kecelakaan kerja yang paling umum terjadi di lingkungan perusahaan yaitu yang paling sering itu pertama terjatuh atau terpeleset. Nah, entah itu di perkantoran atau pabrik, selalu ada area tidak rata atau licin yang dimana menyebabkan pegawai berisiko jatuh. Selain itu, resiko terjatuh juga cukup besar di area kerja yang mengharuskan bekerja dari ketinggian seperti terjatuh dari tangga. Nah, untuk itu, jika Anda bekerja di daerah yang licin dan rawan terpeleset, Anda harus menggunakan alas kaki yang permukaannya cukup kesat. Kemudian selanjutnya, gizi kerja.
Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Penyusunan menu bagi tenaga kerja, pola makan, seperti kebiasaan makanan pokok, kepercayaan atau agama, pantangan makanan tertentu, keuangan, ekonomis tetapi tetap bergizi, volume cukup mengenyangkan, variatif jenis menu bervariasi. Jadi, untuk memenuhi gizi tenaga kerja, ada baiknya apabila tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Kemudian, materi selanjutnya adalah toksikologi industri. Nah, dari bahasa Yunani, toksikos artinya beracun, logos artinya ilmu. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari bahan kimia sebagai bahan baku, bahan perantara, atau bahan yang diproduksi di industri yang memapar para pekerja. Klasifikasi bahan kimia beracun, yang pertama toksik, beracun. Bahan kimia korosif, mudah meledak, flammable, mudah terbakar, gas bertekanan, bahan kimia yang reaktif terhadap air, bahan kimia yang reaktif terhadap asam, oksidator, bahan kimia radioaktif. Intinya, saat Anda ingin bekerja di industri yang dimana memiliki banyak bahan kimia yang bermacam-macam, Anda harus memiliki pengalaman atau pengetahuan sehingga pada saat melakukan pekerjaan tersebut Anda bisa menghindari hal-hal yang harus Anda hindari. Kemudian, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, tujuan penerapan ialah meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dari penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja, buruh, atau serikat pekerja. Kemudian menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong. Kemudian, higien industri. Nah, ilmu yang satu ini adalah ilmu dan seni yang ditujukan kepada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang timbul dari tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan signifikan di antara pekerja atau komunitas masyarakat. Kemudian, alat pelindungan diri. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh bagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Alat pelindung diri dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Nah, adapun jenis-jenis alat pelindung diri yaitu alat pelindung kepala, alat pelindung muka dan mata, alat pelindung telinga, pernapasan, tangan, kaki, serta pakaian pelindung. Kemudian materi selanjutnya, sekaligus materi terakhir, yaitu psikologi industri. Nah, psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang terjadi dalam industri. Nah, peranan psikologi industri terdiri dari motivasi, emosi, ambisi, aspirasi, masalah sosial. Contohnya seperti masalah sosial. Nah, masalah sosial di lingkungan kerja seperti konflik. Konflik dengan rekan kerja selalu ada di setiap perusahaan. Karena mengapa? Karena setiap karyawan memiliki karakter yang berbeda. Contohnya, Anda sudah mencoba sebaik mungkin untuk berlaku baik, namun hanya dengan satu rekan kerja, setiap perdebatan akan berakhir rumit dan menghambat sebuah proyek terlaksana tepat waktu. Solusi yang dapat Anda lakukan adalah dengan menghilangkan ego Anda. Anda tidak harus menyukai rekan kerja tersebut, namun tidak harus memenangkan setiap perdebatan juga, namun Anda harus selalu dapat bekerja sama dengannya. Nah, apabila hal tersebut sudah Anda lakukan, namun rekan kerja Anda tersebut tidak menunjukkan kilasan balik, maka yang harus Anda lakukan adalah fokus pada diri Anda sendiri. Ya, fokus pada diri Anda sendiri, pada pengembangan diri Anda.
Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dari materi mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.